Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya mau tanya dulu nih, siapa yang di sini kalau presentasi tiba-tiba dada langsung deg-degan, tangan dingin, suara goyang kayak sinyal wifi kosan? Tenang, kalian gak sendiri. Saya masih merasa begitu juga kok. Dan saya ingat betul salah satu materinya Panji, di mana dia bilang kebanyakan dari kita takut, bukan karena kita nggak bisa ngomong, tapi karena kita belum tahu gimana cara ngomong yang nyaman. Hari ini kita ngobrolin itu semua, nggak usah tegang-tegang amat, bayangin kita ngerjain ini sambil minum es teh. Poin pertama, yaitu adalah percaya diri itu bukan hilang grogi, tapi berdamai dengan grogi. Panji bilang, semua orang gugup kok. Bedanya yang maju itu cuma yang berani. Dalam video itu, dia menjelaskan bahwa public speaking itu bukan soal menghilangkan groginya. Karena bahkan komedian, musisi, orang yang sudah manggung puluhan tahun tetap grogi kok. Yang penting bukan grogi yang hilang, tapi berdamai dengan grogi tersebut. Ini sejalan dengan penelitian Lalonde dan Robinson dari Harvard, yang bilang bahwa pelatihan mengubah rasa takut menjadi kontrol. Semakin sering latihan, maka semakin sedikit groginya. Panji juga ngejelasin, semakin sering latihan tersebut bisa ngomong depan kaca, depan kamera, atau depan kucing. Semua latihan itu ngaruh. Poin kedua adalah latihan itu bukan sekedar ngapalin. Di videonya Panji ngejelasin, banyak orang salah paham. Latihan sama dengan hafalan. Padahal yang dimaksud latihan itu menguji opening yang enak, melatih kapan harus jeda, memastikan kapan harus senyum, dan kapan intonasi perlu naik ataupun turun. Ini nyambung dengan pembahasan Talk Like That dari Carmine Gallo, bahwa pembicara hebat itu bukan karena dia jago ngomong, tapi karena dia jago persiapan. Public speaking itu bukan sekadar kata-kata, itu adalah ritme. Poin ketiga adalah tubuh bicara sebelum mulut. Di videonya, Panji menirukan orang yang saya bilang saya percaya diri, tapi tangan selalu di kantong, bahunya turun, mata kemana-mana. Dan benar banget, kita semua pernah ngeliat itu. Teorinya ini persis seperti riset dari Albert Mehrabian. Bahasa tubuh itu menentukan siapa yang semakin besar mendengar persepsi kita. Siapa yang berdiri tegap, jaga kontak mata, senyum kecil, tangan terbuka. Bukan ngumpet-ngumpetan. Poin keempat adalah mengatasi rasa takut bukan dengan sulap, tapi dengan teknik. Panji membahas rasa takut itu bisa dikelola dengan teknik. Ini juga kayak Psikologi Today pada tahun 2018 dijelaskan dengan menggunakan visualisasi positif. Satu, bayangkan kalian berbicara lancar, bayangkan materinya bagus, terus juga mental di panggung santai aja. Kedua, pernapasan. Dari Panji dijelaskan bahwa tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, lalu lepaskan 4 detik untuk menstimulasi pemikiran yang stabil. Habis itu kita melakukan afirmasi positif dengan mengucapkan saya bisa, saya bisa. Di dunia profesional, kemampuan ngomong itu seakan mata uang. Panji menjelaskan juga kebutuhan panggung atas public speaking semakin modern, semakin penting. Ini sejalan dengan beberapa jurnal yang saya temukan, menjelaskan bahwa kemampuan komunikasi menentukan cara kita presentasi, cara kita pitching, cara kita mengarahkan tim, bahkan cara kita mempengaruhi keputusan. Percaya diri itu bukan bawaan lahir, percaya diri itu investasi yang dibangun lewat latihan tahap bertahap. Jadi kesimpulannya adalah grogi itu normal dan dapat bisa kita minimalisir dengan latihan. Maka beranilah dulu, nanti rasa siapnya nyusul setelah kita sering latihan. Semoga obrolan santai ini bisa jadi pintu awal kita belajar bareng-bareng, mulai dari pembahasan ini juga materi yang bisa dapat diterima di sini. Saya Arya Panjalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.